Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Adnike Nova Sigoro mengatakan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi sehingga sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial. Adnike menyampaikan hal itu merespon wacana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan mulai dari beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari pemerintah provinsi. Apakah usul KDM yang biasa kita kenal dengan Deddy Mulyadi ini rada nyeleneh? Mengapa menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial? Dan apakah tindakan tersebut itu haram? Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Dr. Ali Safyuddin yang juga praktisi kesehatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Pak Dokter pun sudah mendengar terkait wacana dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mencetuskan ide agar keikutsertaan masyarakat dalam program KB menjadi syarat penerima berbagai bantuan, termasuk juga beasiswa dan bantuan sosial lainnya. Apakah usulan tersebut keliru, Pak Dokter, terkait adanya vasektomi sebagai syarat? Ya, yang jelas ini harus juga ditinjau dari segi syariat ya. Dari segi syariat gimana hukumnya terkait dengan vasektomi. Kalau kita lihat ya, vasektomi ini sebenarnya satu tindakan medis yang menyebabkan kemandulan ya, pengandulan secara permanen pada laki-laki ya, vasektomi. Kalau pada perempuan itu tubektomi gitu ya. Nah, mayoritas ulama mazhab itu mengharamkan vasektomi. Kenapa seperti itu? Karena memang banyak nas yang menjelaskan terkait dengan keharaman untuk apa ya, terkait dengan vasektomi itu. Jadi misalkan di dalam surat An-Nisa 119 ya, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi wa may yattakhidhis syaitana waliyam min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Nah, dan sungguh aku ini setan menyuruh kita ya. Sungguh aku akan menyuruh mereka itu mengubah ciptaan Allah. Maka mereka mengubah ciptaan Allah. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Artinya, di para ulama memandang vasektomi ini merupakan bentuk perubahan ciptaan Allah, ya. Itu yang tidak dibenarkan. Sehingga ini mengikuti perintah daripada setan dan itu diancam ya. Nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian yang sangat di situ. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah melarang melakukan kebiri ya, baik mengebiri dia sendiri maupun orang lain, maupun mengebiri juga binatang itu juga tidak dibenarkan di situ. Sebagaimana Rasulullah melarang kepada Utsman bin Maz'un ya, yang meminta untuk pengebirian, maka Rasulullah melarang di situ. Nah, eh, jadi aktivitas vasektomi ini adalah satu keharaman. Jadi kalau ini keharaman ini menjadi satu syarat untuk menerima baksos, ya bantuan sosial ya, bantuan sosial ini bansos ini merupakan satu kezaliman dan tidak dibenarkan oleh syara. Dan ini harus masyarakat itu harus menolaknya dan harus melakukan muhasabah kepada penguasa yang mau menerapkan aturan ini. Baik itu. Apakah usulan yang tadi pakai telah jabarkan vasektomi ini cerminan dari pemikiran sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan ini, atau boleh dikatakan agama hanya parsial, Pak Dokter? Iya, iya betul karena ketika usulan untuk memberikan bantuan sosial ini ya, mau diterapkan maka seharusnya ya ini yang jelas harus berpikir apakah ini dibenarkan oleh syariat atau tidak. Kalau kemudian menjadikan syarat yang tidak dibenarkan oleh syariat, jelas ini memisahkan agama dari kehidupan ya. Jadi mungkin pola pikirnya mereka itu dengan melakukan penekanan atau membatasi kelahiran ini
berpikirnya bisa mengatasi distribusi bansos sehingga bisa merata. Ya, jadi persoalannya menurut mereka jumlah dana bansos itu terbatas, sementara jumlah penduduk ini tidak terbatas, terus mengalami perkembangan. Nah, untuk mengatasi itu maka harus dilakukan KB atau harus dilakukan vasektomi, ya seperti itu. Ini sebenarnya antara persoalan dengan solusi itu tidak nyambung, ya. Karena pangkal persoalannya sebenarnya bukan banyaknya penduduk, ya, dan sedikitnya bantuan sosial itu, tetapi karena distribusi kekayaan di negeri ini yang tidak merata. Mengapa? Karena hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena akibat diterapkannya sistem ekonomi liberalisme, sistem kapitalisme. Inilah yang menyebabkan kekayaan ini mengerucut kepada orang-orang tertentu, sehingga mereka-mereka yang lainnya tidak kebagian, sehingga menjadi miskin ya secara struktural gitu ya, bukan kultural, secara struktural, karena memang dipaksa memang menjadi miskin karena sistemnya seperti ini. Baik itu. Ya. Jadi memang dimiskinkan secara struktural gitu ya Pak. Kayak kalau dirasa kurang kerja keras gimana lagi ya Pak? Kayak kalau kita lihat tukang batu itu udah ototnya sampai ya kalau boleh dibilang sudah sampai lepas gitu untuk memukul batu yang begitu keras. Dan menurut Pak Dokter memaksa masyarakat mengikuti keluarga berencana dengan vasektomi ini sebagai syarat menerima bantuan, apakah memang menunjukkan pemerintah dalam kezaliman yang besar? Iya, iya, ya benar. Ini karena memang jelas perlu diingat sebenarnya KB ya, KB selain vasektomi ini kalau dilakukan secara individu ya, suatu keluarga itu memang hukumnya mubah. Tetapi kalau ini kemudian eh, dilakukan oleh penguasa ya, diterapkan sebuah program ya, apalagi diwajibkan di situ lah, ini justru malah tidak sesuai dengan konsep Islam sendiri ya, karena justru negara ini memiliki satu kewajiban ya, memiliki satu kewajiban untuk mengatur urusan rakyat, menjamin kebutuhan pokok individu dengan mekanisme tertentu ya. Kita ini diperintahkan ya oleh Rasulullah untuk menikah tazawadul al-wadud wal wadud ya. Tazawadul waduda al-waluda kan gitu. Faina mukatsirum bikum al-umama. Jadi menikahlah kalian itu dengan wanita penyayang lagi subur ya. Karena pada hari kiamat nanti ya, aku maksudnya Rasulullah membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Jadi dengan keberadaan banyaknya umat Islam itu tidak masalah itu. Yang menjadi masalah itu bagaimana negara mengatur urusan rakyat itu dengan sistem kapitalis yang misalkan agama di atau dengan cara yang Islam. Ya. Bagaimana negara mengatur kebutuhan-kebutuhan pokok individu ini ya dengan cara kapitalisme atau dengan cara Islam gitu. Nah, ini menjadi satu persoalan itu. Kalau kemudian penerimaan bantuan yang sebenarnya ya kebutuhan pokok individu ini harus dijamin baik kaya maupun miskin ya dengan mekanisme tertentu ya. Ini berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Kalau kebutuhan masyarakat terkait dengan kesehatan, pendidikan, ya, keamanan ini harus dijamin secara langsung. Tetapi kalau kaitan dengan pokok, sandang, pangan, dan papan, ini dengan mekanisme tertentu. Jadi secara tidak langsung. Tapi negara memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya untuk kemudian mendapatkan kebutuhan pokok itu. Misalkan lapangan kerja, kemudian apa untuk mendapatkan misalkan kalau petani ya mungkin modal yang ringan, mendapatkan tanah dari ITOK, ya ini pemberian negara di situ dan seterusnya di situ. Ini memang harus dipermudah dalam rangka untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Tapi nyatanya ini negara mau memberikan istilah ITOK ya, ITOK ini memberikan dana bagi orang miskin tapi disyaratkan dengan KB, ini adalah merupakan satu kezaliman itu. Baik itu. Lantas, apakah urgensi mengedukasi masyarakat dalam membangun keluarga yang bertanggung jawab, sehat, dan berkualitas serta menyiapkan generasi penerus bagi umat yang tangguh itu begitu penting, Pak Dokter? Ya, justru inilah yang penting gitu.
Artinya memang ya antara masyarakat, keluarga, dan juga negara ini juga harus saling apa sinergis. Ada sinergis. Artinya memang membentuk edukasi untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah ini adalah merupakan sesuatu keharusan ya. Kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi masing-masing ya, kita sebagai ayah, ada yang sebagai ibu, ada yang sebagai anak, wajib untuk menjaga keluarganya ini ya dari siksaan api neraka ya. Jadi ayah ini adalah melindungi ya, anak istrinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Begitu juga istri juga harus menjaga diri, juga melindungi rumah dan juga keluarga dari keluarganya dari api neraka juga dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan di situ. Nah, ini penting sehingga dalam keluarga ini betul-betul akan terbentuk ya keimanan dan ketakwaan yang bisa menjaga diri. Ya, seharusnya negara itu lebih fokus ke situ ya. Karena memang faktor pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi keluarga sehingga keluarga ini menjadi amburadul, keluarga ini menjadi pecah, itu juga peran daripada negara, peran juga dari masyarakat itu sangat besar untuk mempengaruhinya. Ya, banyak keluarga yang hancur itu gara-gara apa pihak ketiga ya karena wanita atau karena harta dan seterusnya juga karena aturan-aturan negara itu yang juga membolehkan apa untuk perbuatan zina dan seterusnya di situ karena kalau dilakukan dengan suka sama suka ya apalagi dengan akad akad transaksi katakanlah transaksi ya transaksi karena dia dapat uang ya dia diberi uang sehingga melayani nah itu katanya boleh tidak kena hukum di situ inilah yang menjadi satu persoalan jadi penting di sini adalah melakukan edukasi keluarga sehingga terpelihara dari siksaan api neraka gitu. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk pemaparannya. Jadi memang haram rencana Deddy Mulyadi mengusulkan vasektomi untuk menjadi syarat bantuan sosial ya Pak yang tadi telah Pak Kiai sampaikan. Jazakallah sekali lagi Pak Dokter untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.